Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Kesmas, selamat datang di Pulih, podcast ulas info kesehatan part 2. Perkenalkan, saya Muhammad Hanif Ibrahim, selaku moderator di podcast ulas info kali ini. Di podcast ini, kita akan membahas topik yang sangat dekat dengan kehidupan mahasiswa, khususnya mahasiswa kesehatan masyarakat. Mulai dari pentingnya ikut organisasi, bagaimana menjaga gaya hidup sehat di tengah kesibukan kalian, sampai pembahasan tentang kesehatan reproduksi seperti PCOS. Buat kamu yang masih ragu ikut organisasi, atau yang sudah aktif tapi sering kewalahan bagi waktu, podcast ini cocok banget buat kamu dengerin. Jadi didengerin sampai selesai ya. Nah, di podcast kali ini, aku nggak sendirian nih. Di sini udah hadir narasumber kita yang super inspiratif, dan pastinya paham banget sama topik yang bakal kita bahas hari ini. Jadi fix, obrolan kita bakal seru, santai, tapi tetap berbobot. Yang bisa kita ambil di Pulih kali ini. Oke, tanpa basa-basi, kita langsung aja kita sapa narasumber Pulih hari ini. Buat teman-teman, terutama mahasiswa baru, mungkin belum kenal ya. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita sapa narasumber Pulih hari ini. Halo Pak. Halo. Buat teman-teman, terutama mahasiswa baru, mungkin ada yang belum kenal, jadi santai aja guys. Bentar lagi kalian pasti kenal Pak. Oke, langsung aja. Bapak boleh diperkenalkan diri. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Ari Setiawan, biasa dipanggil dengan Pak Ari. Saya dosen di Kesmas Fitkes UHAMKA, peminatannya kesehatan reproduksi. Oke, Bapak, biar makin akrab nih Pak ya. Mungkin saya boleh mempertanyakan apa aja kesibukan Bapak kali ini. Oke. Terus apa yang sedang Bapak laksanakan saat ini? Oke, baik. Tentunya sekarang ya, saya sebagai dosen, saya aktif dalam mengajar dan juga melakukan pengabdian dan juga penelitian. Dan sebelumnya saya mengucapkan ini ya, apresiasi kepada teman-teman Hima ya, karena beberapa waktu lalu kita mendengar berita tentang saudari kita yang dilecehkan secara verbal ya, ada pelecehan seksual di situ, tapi dari Hima sendiri justru di tengah-tengah situasi tersebut malah membuat program yang sangat inspiratif ini. Jadi ini merupakan program yang sangat bagus sekali ya, di mana temanya tadi tentang bagaimana berorganisasi, terus juga berperilaku hidup sehat, dan juga berkaitan dengan kesehatan reproduksi, terutama di tema PCOS. Topik ini sangat penting banget ya Pak, karena sebagai mahasiswa kita tidak hanya dituntut untuk berprestasi secara akademik, tapi juga harus mampu mengembangkan diri, menjaga kesehatan, dan menyeimbangkan semuanya. Bapak boleh nggak memberi pemahaman pentingnya organisasi atau keterlibatan mahasiswa dalam berorganisasi ini seperti apa Pak? Oke. Baik, dalam berorganisasi itu tentunya kita nanti akan belajar ya. Jadi belajar itu tidak hanya di perkuliahan saja, tetapi dalam berorganisasi juga kita belajar. Apa yang kita pelajari? Bisa saja yang kita pelajari yang pertama adalah soft skill ya, melatih soft skill kita. Soft skill itu contohnya adalah cara berkomunikasi, terus juga leadership, lalu juga misalnya tentang memanage waktu dan lain sebagainya. Lalu untuk hard skill-nya, kalau hard skill-nya tentunya di organisasi teman-teman akan belajar ya. Contohnya yang berkaitan dengan podcast ini misalnya, teman-teman ada yang belajar mengedit video, lalu juga misalnya mendesain di Canva dan sebagainya. Nah itu adalah hard skill yang mungkin tidak diajarkan secara langsung di perkuliahan, tetapi itu kita bisa dapatkan ketika berorganisasi. Lalu poin berikutnya kenapa organisasi itu penting, yaitu tentang bagaimana kita berrelasi atau mendapatkan networking-nya. Jadi kalau misalnya di kelas saja mungkin teman-temannya hanya satu kelas saja ya, tapi kalau berorganisasi temannya bisa jadi lintas peminatan,
atau lintas jurusan atau bahkan lintas fakultas dan lintas universitas gitu. Jadi relasi tersebut yang nantinya akan membantu kita ya, misalnya dalam hal mendapatkan informasi ketika lulus lowongan pekerjaan atau ada info project lainnya gitu. Lalu yang selanjutnya berkaitan dengan pengalaman ya, tentunya ketika berorganisasi itu pengalaman seperti ikut rapat, terus juga ikut berkegiatan itu bisa dijadikan nanti CV ya ketika nanti untuk melamar pekerjaan. Karena biasanya HRD itu akan melihat selain nilai akademik kita, tetapi juga pengalaman organisasi. Nah, pengalaman organisasi itu yang nanti akan menjadi nilai tambah ketika kalian berkarir. Gitu. Berarti organisasi ini sangat penting banget ya Pak, keterlibatannya mahasiswa ini. Nah, kita lanjut ke topik yang kedua nih Pak. Ya. Gimana sih cara menerapkan gaya hidup sehat atau seperti manajemen stres, terus juga gimana untuk menyeimbangkan antara akademik dan organisasi ini Pak? Oke. Kalau berbicara hidup sehat, tentunya kita harus melihat kondisi tubuh kita ya. Jadi kebutuhan setiap individu itu berbeda. Tapi pada dasarnya pola hidup sehat itu berkaitan dengan lifestyle kita yang misalnya berkaitan dengan pola makan gitu ya. Jadi kalau misalnya pola makan kita sudah baik, teratur, bergizi, terus juga menghindari makanan yang junk food ya, atau misalnya menghindari juga minuman yang memiliki kadar gula tinggi, atau kita juga berfokus kepada kegiatan fisik ya, itu juga bisa mempengaruhi tentang kesehatan kita. Selain itu untuk memanajemen stres ya, ini juga sangat penting ya buat mahasiswa karena mahasiswa itu kadang banyak tekanan ya, terutama ketika tugasnya banyak ya, atau ketakutan ketika nanti setelah lulus mau jadi apa seperti itu ya. Nah, manajemen stres itu sangat baik ya ketika kita bisa melihat ya kesehatan mental kita. Misalnya kalau kita butuh teman untuk curhat gitu, makanya kalau di kesehatan reproduksi itu ada yang namanya peer educator atau teman sebaya. Nah, teman sebaya itu yang nantinya akan menjadi teman curhat ya. Kalau misalnya kita ada masalah, kita bercerita. Nah, tentunya di organisasi juga seperti itu ya, banyak temannya gitu. Jadi banyak yang bisa kita luapkan, tidak dipendam sendiri. Lalu kita juga bisa memprioritaskan ya terkait dengan keseimbangan berorganisasi dan juga akademik gitu. Jadi kalau prioritas kita kan memang harusnya ketika sedang berkuliah maka harus belajar ya atau berakademik. Tetapi seperti tadi kalau mau ada tambahan terkait dengan pengalaman maka berorganisasi. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana cara menyeimbangkan kegiatan dan juga berakademik. Nah, kalau saya tipsnya dulu waktu saya berorganisasi itu kita membuat semacam to-do list gitu. Jadi to-do list itu yang nantinya akan kita tulis mana prioritas utama kita dulu. Nah, kalau misalnya sudah selesai maka bisa dicentang atau dicoret gitu ya. Jadi bisa ditandai, kita bisa mengerjakan yang lain. Nah, ketika kita sudah mempunyai to-do list itu artinya kita bisa mengontrol apa yang nantinya akan kita lakukan dan mana yang perlu menjadi prioritas seperti itu. Oke. Berarti teman-teman semua yang ada di rumah udah paham ya apa pentingnya organisasi untuk mahasiswa. Kemudian juga sudah paham juga gimana cara menerapkan gaya hidup yang sehat, gimana manajemen stres dengan baik dan benar. Kemudian gimana menyeimbangkan antara akademik dan organisasi. Oke, kita lanjut ke topik pembahasan selanjutnya Pak, soal organisasi dan gaya hidup sehat ini sudah clear ya? Sudah clear. Boleh Bapak menjelaskan karena kebetulan Bapak ini ada peminatannya ini kesehatan reproduksi ya. Jadi boleh dikasih pemahaman tentang apa itu PCOS, Pak? Oke, baik. PCOS atau singkatannya adalah Polycystic Ovary Syndrome. Kalau dari bahasanya, berasal dari kata sindrom itu artinya adalah sekumpulan gejala. Sedangkan poli itu banyak, sistik itu kista. Jadi kalau diartikan
PCOS itu atau Polycystic Ovary Syndrome sekumpulan gejala yang berkaitan dengan kista-kista kecil yang berada di ovarium. Nah, biasanya itu dipengaruhi karena ada gangguan hormonal. Itu bisa terjadi pada perempuan di usia reproduktif atau usia subur, biasanya di rentan usia 15 sampai 49 tahun. Jadi di fase remaja ya, menuju pubertas hingga dewasa atau sebelum ke menopause. Oke, mungkin itu tadi pengertian PCOS itu apa ya Pak ya? Nah, saya boleh tahu nggak sih Pak, gejalanya PCOS itu apa sih? Oke, jadi ada beberapa gejala yang berkaitan dengan PCOS. Jadi pada dasarnya di ovarium itu pada perempuan itu kan salah satu fungsinya untuk menghasilkan sel telur ya, di mana ada folikel-folikel kecil yang ada di ovarium itu yang memproduksi sel telur. Nah, ketika sel telur itu sudah matang, dia akan dilepaskan dari ovarium menuju ke tuba falopi. Nah, itu yang disebut dengan proses ovulasi. Ketika proses ovulasi dan sel telur itu tadi bertemu dengan sperma, maka akan ada proses pembuahan. Nah, di proses pembuahan itu nanti terbentuknya zigot, lalu menjadi embrio, dan seterusnya sampai ke janin. Tapi kalau misalnya tidak bertemu dengan sperma, maka sel telur itu akan luruh ya, ada proses peluruhan dan itu yang disebut dengan menstruasi. Nah, apabila ketika folikel-folikel tadi tidak berkembang secara baik dan sel telurnya tidak matang, maka folikel tersebut akan berisi cairan. Folikel yang berisi cairan itulah yang disebut dengan kista-kista tadi. Nah, ketika ada gangguan hormonal tadi pada perempuan, itu menyebabkan siklus menstruasinya menjadi tidak teratur. Yang biasanya 1 bulan sekali, itu bisa lebih dari itu. Misalnya 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, bahkan tidak ada siklus menstruasi sama sekali. Nah, itu salah satu contoh gejala yang ditimbulkan oleh PCOS. Selain siklus menstruasi, ada juga terkait dengan kelebihan hormon androgen. Jadi hormon androgen itu hormon yang dimiliki oleh laki-laki atau pria ya. Jadi kalau misalnya itu terjadi kelebihan hormon androgen pada perempuan, maka ada pertumbuhan rambut yang tidak sesuai atau tidak biasa, misalnya di area muka, contohnya di kumis atau di dagu, atau di area punggung dan juga dada. Nah, itu diakibatkan karena hormon androgen itu lebih besar yang ada di perempuan. Selain itu ada juga resistensi insulin. Jadi kadar gula di tubuh kita itu menjadi tinggi. Nah, itu juga bisa menyebabkan obesitas ya, atau bahkan penyakit diabetes. Nah, setelah itu ada juga gejala karena tadi misalnya folikel itu tidak bisa berovulasi, maka kesuburan perempuan juga jadi terganggu, jadi akan sulit untuk bisa hamil. Oke. Mungkin teman-teman yang di rumah udah tahu ya apa itu PCOS dan gejalanya juga apa. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Faktor risikonya itu seperti apa, Pak? Oke. Faktor resikonya ya sebenarnya faktor resikonya itu bisa berasal dari genetik. Misalnya ada saudara perempuan atau ibu yang mengalami PCOS, maka anak tersebut akan berpotensi untuk terkena PCOS. Tetapi itu bukan bersifat keturunannya, jadi bisa dipengaruhi oleh faktor lainnya, misalnya gaya hidup yang tidak sehat ya. Ketika sering mengkonsumsi junk food ya, atau misalnya terlalu banyak minuman yang kadar gulanya tinggi gitu. Jadi yang suka boba misalnya ya, itu harus dikurangi dan sebagainya. Lalu bisa juga dari aktivitas fisik kita yang kurang, misalnya terlalu malas berolahraga ya, atau misalnya kurang tidur yang cukup dan lain sebagainya. Setelah kita tahu apa itu PCOS, terus juga gejalanya itu seperti apa, faktor risikonya juga sudah dijelaskan oleh Bapak tadi barusan. Upaya pencegahannya itu seperti apa, Pak? Oke,
upaya pencegahannya karena tadi berkaitan dengan gaya hidup ya, maka gaya hidup yang tidak baik kita hindari. Contohnya misalnya tadi kalau misalnya mengkonsumsi makanan itu tidak boleh junk food dan kita tambahkan makanan yang berkarbohidrat kompleks ya. Contohnya yaitu beras merah atau ubi-ubian atau oatmeal. Lalu kurangi tadi misalnya konsumsi minuman yang memiliki kadar gula tinggi seperti boba dan sebagainya. Lalu bisa juga kita biasakan untuk beraktivitas fisik lebih gitu ya. Misalnya sering berolahraga gitu ya, atau misalnya nih teman-teman mahasiswa ya, kita karena Fikes 93 kita pakainya tangga gitu biar ada aktivitas fisiknya di situ gitu. Lalu selain tadi mengupayakan untuk menjaga pola hidup sehat, kita juga perlu selalu untuk deteksi ya. Jadi deteksi dini itu sangat penting ya, apabila ada gejala-gejala tadi yang sudah disebutkan, itu kita bisa deteksi ke rumah sakit terdekat ya, atau dari USG, karena PCOS itu tidak bisa dilihat secara langsung. Jadi jangan di stigma juga ya ketika orang yang obesitas atau ada rambut yang tidak biasa tumbuh itu dianggap itu PCOS, tetapi PCOS itu hanya bisa diketahui ketika sudah ada USG. Oke, Pak, dari semua penjelasan yang sudah Bapak jelaskan, mulai dari pengertian sampai ke upaya pencegahannya juga sudah Bapak jelaskan, Bapak boleh kasih pesan-pesan ke teman-teman yang ada di rumah untuk meningkatkan kesadaran akan kesehatan reproduksi. Karena pola hidup yang tidak sehat ini dapat memperburuk kondisi PCOS ini, Pak. Oke, betul sekali. Tadi PCOS itu bergantung pada gaya hidup kita ya. Jadi makanya tetap melakukan, kalau podcast yang sebelumnya apa itu, gerakan masyarakat. Gerakan masyarakat. Ya, Germas ya, gerakan masyarakat sehat. Jadi itu juga penting ya untuk dilakukan, salah satunya menjaga pola hidup kita supaya lebih baik lagi. Dan tentunya untuk meningkatkan kesadaran ini bisa dilakukan dengan memberikan edukasi seperti yang kita lakukan sekarang ya. Iya. Kita sharing tentang apa itu PCOS, terus kita sharing tentang bagaimana gejala, penyebab, dan juga bagaimana pencegahannya. Nah, dari kampanye-kampanye ini tentunya akan memberikan informasi yang baik ya kepada teman-teman ya, untuk menghindari faktor-faktor yang berisiko tadi. Selain itu juga untuk meningkatkan kesadaran perlu mungkin ada poster-poster ya untuk diberikan kepada masyarakat atau mahasiswa. Misalnya Hima membuat poster nih tentang bahaya PCOS misalnya atau penyebab dan sebagainya. Itu bisa dibuatkan dan di-upload di sosial media misalnya ya. Karena kan sekarang zaman digital ya, orang bisa mendapatkan informasi secara cepat gitu. Nah, itu bisa menjadi faktor yang bisa menurunkan resiko sebagai edukasi kepada masyarakat. Oke. Baik Bapak, terima kasih atas pesan-pesannya. Nah, buat teman-teman Kesmas yang lagi dengerin, siapa yang di sini aktif organisasi tapi sering kewalahan bagi waktu? Pernah nggak telat makan atau kurang tidur karena tugas? Atau mungkin masih kurang peduli sama kesehatan diri sendiri? Yuk, mulai dari sekarang lebih aware lagi sama tubuh kita. Wah, Pak, nggak kerasa banget nih obrolan kita hari ini. Banyak banget insight yang bisa kita ambil, mulai dari pentingnya organisasi, menjaga gaya hidup sehat, sampai kesadaran akan kesehatan reproduksi seperti PCOS. Terima kasih banyak kepada Pak Ari atas waktunya, dan ilmu yang sangat bermanfaat untuk kami. Dan tentunya untuk para pendengar juga, buat teman-teman Kesmas, semoga podcast kali ini bisa jadi motivasi buat kamu untuk tetap berkembang tanpa melupakan kesehatan diri kalian. Jangan lupa untuk follow dan share ke teman-teman kalian supaya semakin banyak yang mendapatkan manfaat. Saya Muhammad Hanif Ibrahim, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman. Tetap sehat, tetap semangat, dan terus berkembang.